Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jumpa lagi dengan saya Kang Abdul di KJS TV. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan membahas masih seputar Sobat Ngarit. Namun di sini yang akan saya bahas mengenai apa sih manfaat adanya Sobat Ngarit ini di masyarakat. Karena sebelumnya pas kemarin di bulan-bulan kemarin ini Sobat Ngarit sering mengadakan kopdar yang dimana mereka ini sering berbagi ya sama masyarakat. Dan lalu apakah kegiatan ini berlanjut atau tidak dengan adanya organisasi Sobat Ngarit yang lumayan besar, yang termasuk besar organisasi Sobat Ngarit ini. Namun sebelum ke video pembahasan, sebaiknya kita intro dulu. Oke. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan, di sini saya akan membahas apa sih kegiatan selanjutnya untuk Sobat Ngarit ini dan apa manfaat dengan adanya Sobat Ngarit di masyarakat. Jadi setelah saya mengikuti beberapa akun Sobat Ngarit, di situ saya mendapatkan sebuah informasi dan viti-viti yang ada. Salah satunya akunnya Mas Andri kalau nggak salah. Itu Sobat Ngarit dari Rio. Dan Sobat Ngarit ini yang dikoordinasi oleh Mas Andri. Kalau saya lihat di viti-vitinya ini, mereka selalu mencari dan terjun ke masyarakat dan mencari masyarakat yang mana masyarakat tersebut benar-benar membutuhkan bantuan. Dan ini mungkin menjadi salah satu kegiatan Sobat Ngarit. Ya mungkin sih nggak cuma di Rio saja ya, mungkin semua di berbagai tempat kan ada kelompok Sobat Ngarit yang mungkin sama ya mungkin. Tapi yang saya lihat di viti-viti, jadi saya lebih lebih tanggap ke Mas Andri ini. Dan beliau ini selalu mencari masyarakat di mana masyarakat tersebut ini benar-benar membutuhkan bantuan dari segi materi ataupun fisik ya, karena Mas Andri ini banyak sekali mendatangi masyarakat yang secara fisik pun kurang, secara ekonomi juga. Dan Mas Andri sendiri, mereka ini membantu langsung dan dipertanyakan secara detail apa keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan dibantu. Dan ini kalau menurut saya ini luar biasa sekali ya, kalau memang Sobat Ngarit ini lebih mengedepankan bersosialisasi ke masyarakatan selain menjalin silaturahmi dan juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Dan menurut saya ini sangat bagus sekali
dan bisa untuk menginspirasi orang-orang di luar sana. Ya memang sih, karena gini, ada juga yang mengatakan bahwasanya apakah jika kita berbuat baik, misalnya menolong orang, membantu orang, memangnya harus dipublikasikan, harus disebarkan di sosial media gitu. Itu namanya kan ibaratnya pamer lah istilahnya. Namun di sini perlu kita pahami ya, di dalam organisasi ini berarti di situ kan bukan cuma satu orang. Dan mereka ini kan intinya kan banyak orang lah ya, berkelompok. Organisasi ini seperti salah satu contoh yang dilakukan Mas Andri ini, mungkin di situ kan ada istilahnya yang mendonasikan dan ada yang merealisasikan ke masyarakat ataupun menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, dan salah satunya adalah Mas Andri ini yang sering saya lihat. Maksudnya ya mungkin sih di luar sana sobat ngarit lain mungkin sama saja kegiatannya, mungkin berbagi atau gimana mungkin, tapi untuk ini sebagai pembelajaran saja ya. Tapi untuk pertanyaan yang seperti itu yang mungkin orang kan mempunyai pendapat masing-masing. Jadi ketika ada orang berbuat baik, berbagi segala macam, namun di situ ada istilahnya disebarluaskan di dalam sosial media. Sedangkan Mas Andri ini adalah di dalam organisasi tersebut, di dalam organisasi Sobat Ngarit. Ya saya katakan tadi bahwasanya organisasi ini berkelompok ya. Jadi mungkin kan sudah jelas kan ada yang mendonasikan dan juga ada yang menyalurkan. Dan kalau menurut saya ya baguslah kalau misalkan disebarluaskan, dipublikasikan, karena itu bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Dan mungkin ya siapa sajalah yang mungkin melihat aktivitas Sobat Ngarit tersebut, bahwasanya Mas Andri ini benar-benar menunjukkan manfaat Sobat Ngarit itu tersebut. Dan menurut saya ini ya baguslah, tanpa terkecuali kita ini sifatnya individu ya, pribadi. Jadi semisalkan panjenengan melakukan kebaikan, menolong sesama, itu pun apakah mau disebarluaskan agar orang lain tahu atau cukup kita sendiri yang tahu, dan itu pun kalau menurut saya itu pun masih tergantung diri kita masing-masing. Apakah kita pengen dikenal sama orang banyak, pengen diketahui oleh orang banyak ketika kita berbuat baik, menolong sesama ataupun semacamnya. Itu pun tergantung sama diri kita masing-masing. Dan kalau menurut saya sih nggak perlu lah ya, misalkan kita ini berbagi, menolong orang ataupun semacamnya ya, kebaikan. Saya kira sih nggak perlu lah ya kalau itu sifatnya individu. Dan kalau seperti organisasi seperti yang ada di dalam Sobat Ngarit ini, ya justru malah bagus, karena di situ ada kan istilahnya kan organisasi, berarti kan kelompok. Jadi di situ ada satu kepercayaan antara saling percaya ya, intinya saling percaya, mempunyai kepercayaan antara
sang pendonasi dan yang menyalurkan. Jadi istilahnya transparan, terbuka. Jadi mereka ini saling percaya antara yang mendonasikan dan juga yang menyalurkan. Dan ada beberapa video Sobat Ngarit Trio ini, jadi ya cukup menginspirasi lah ya, karena ternyata di luar sana ini masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan uluran tangan. Jadi menurut saya misalkan, dan Mas Andri ini pun mereka selalu mengatakan bahwasanya ini dari keluarga besar kita Sobat Ngarit Nusantara, dan ini luar biasa sekali ketika misalkan nanti benar-benar dikembangkan, benar-benar dilanjutkan, dan ini sangat bagus karena di situ tentunya ini sangat membantu masyarakat sekitarnya dimanapun tempat, karena Sobat Ngarit ini kan banyak ya, jadi di berbagai tempat, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, di Bali, dimanapun ada ya, karena sudah Sobat Ngarit Nusantara, dan ini luar biasa sekali. Dan salah satu viti-vitinya Mas Andri ini ya bagus untuk menginspirasi orang-orang, untuk memotivasi bagaimana kita peduli dengan masyarakat sekitarnya, dan ini luar biasa sekali ya. Jadi mungkin ya mudah-mudahan untuk Sobat Ngarit tetap jaya ya, tetap berdiri kokoh dan dengan misi yang jelas, seperti halnya memberikan bantuan, menebarkan kebaikan, menjalin silaturahmi dan juga persahabatan, dan ini bagus. Oke ya teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan adanya Sobat Ngarit banyak masyarakat yang terbantu dan menunjukkan bahwasanya organisasi Sobat Ngarit ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Oke, salam buat Sobat Ngarit.